Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait rendahnya kontribusi APBN ke sektor ekonomi. Dan sudah bergabung bersama kami di studio Bapak Sarman Simanjorang, ini selaku Wakil Ketua Kadin DKI. Selamat siang, selamat datang di JAK TV. Pak Sarman, tadi kita udah membahas sedikit di introduction-nya ini terkait tentang rendahnya kontribusi APBN terhadap sektor ekonomi. Kalau dari Pak Sarman sendiri, melihatnya seperti apa? Ya, pertama kan ada 4 faktor ya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Ya kan, pertama adalah konsumsi masyarakat ya, belanja masyarakat ya. Yang kedua adalah investasi. Yang ketiga adalah ekspor import. Yang terakhir adalah APBN. Nah, APBN ini kalau kita dari pengusaha menyatakan bahwa ini adalah merupakan stimulus sebenarnya untuk menggerakkan sektor-sektor swasta. Nah, jadi bagaimana misalnya APBN ini betul-betul bisa dibelanjakan secara produktif, kemudian juga tepat waktu ya, karena kita tahu misalnya APBN yang sampai ke daerah itu kadang-kadang belanjanya itu bisa-bisa mungkin pada kuartal-kuartal ketiga, keempat itu baru rame. Jadi antara Januari sampai biasanya Juli itu relatif penyerapannya itu sangat-sangat rendah. Jadi di pemerintah pusat juga kadang-kadang seperti itu. Makanya kan Pak Jokowi kan selalu menegur menteri-menteri ini, tolong supaya penyerapan belanja APBN itu tepat waktu, produktif, sehingga mampu menggerakkan sektor-sektor yang lain. Itu satu. Yang kedua, kita lihat memang kalau kita bedah, contoh misalnya dana desa, Pak. Dana desa itu kan boleh dikatakan cukup besar. Nah, kita lihat nih belanja dana desa di daerah ini, misalnya dari APBN ini, dibelanjakan untuk apa gitu? Apakah hanya sekedar infrastruktur? Ya, kalau kita dari pengusaha kan tadinya berharap bahwa kalau bisa dana desa itu betul-betul digunakan dalam bentuk usaha gitu. Misalnya katakanlah kalau dulu ada KUD, Pak. Misalnya apakah BUMDes misalnya badan usaha milik desa yang itu dari hari ke hari itu bisa maju dan berkembang dan itu menggerakkan sektor-sektor di masyarakat bawah gitu loh. Jadi itu yang kami lihat. Nah, kemudian saat ini kan APBN kita kan agak fokus kepada satu sektor yaitu infrastruktur. Nah, bagi kami pengusaha juga sebenarnya ini masih kurang pas ya, karena kita ingin bahwa pembangunan kita ini bukan hanya satu sektor aja. Ya, contoh misalnya yang nyata ya, waktu itu kan ada kebijakan pemerintah, Pak. Misalnya mengurangi kegiatan seminar, pertemuan di hotel misalnya. Nah, ini berdampak loh ke sektor pariwisata, ke sektor hotel. Seharusnya sih nggak dikurangi, tapi mungkin lebih diperketat gitu. Kalau kita lihat jeritan di pembangunan hotel kita misalnya, ya mereka juga sangat terpukul karena dari dulu mereka itu sangat-sangat bergantung juga kepada kegiatan pemerintah yang ada di hotel-hotel. Nah, seperti itu misalnya yang kita minta bahwa bagaimana supaya penggunaan APBN itu harus lebih produktif, lebih nyata, dan juga tepat waktu sehingga mampu menggerakkan sektor-sektor usaha yang lain gitu. Baik, idealnya sebenarnya harusnya sektor apa sih Pak yang dikedepankan? Karena Pak Jokowi sendiri menyebutkan bahwa rencananya ke depan akan membangun dari sektor sumber daya manusianya begitu, Pak. Ya, jadi kalau kita rasakan ya dalam periode ini misalnya, ya kami bisa katakan yang agak sedikit pesta itu sebenarnya adalah teman-teman kita di sektor bahan bangunan. Ya, misalnya seperti industri semen, batu bata, apa segala macam yang berkaitan dengan infrastruktur lah. Itu mereka pesta gitu loh, karena APBN kita akan banyak diserap di sektor ini gitu kan. Tapi bagi kita kan sebenarnya juga misalnya seperti sektor pendidikan. Nah, sektor pendidikan kan hampir 20%, Mas ya. Dan itu dibelanjakan. Nah, ini juga kita lihat juga sebenarnya juga belum pernah dievaluasi sejauh mana sih produktifnya dalam rangka untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita, karena biasanya kan pembangunan sekolah-sekolah ternyata masih banyak juga yang masih kurang gitu kan. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa dampaknya kepada sumber daya manusia kita juga masih belum mencapai sesuai diharapkan. Nah, kayak seperti itu misalnya. Jadi kita ingin bahwa dalam APBN ke depan itu betul-betul kalau memang ke SDM itu kita harus fokus nih. Ke SDM-nya mana, tapi kita harapkan bahwa SDM betul-betul yang mampu bagaimana supaya anak-anak muda kita ini menjadi penggerak-penggerak ekonomi kita. Contohnya misalnya vokasi, kemudian juga program kewirausahaan, contohnya. Nah, itu kalau didorong, saya rasa juga akan betul-betul terasa manfaat daripada anggaran APBN ini untuk meningkatkan daripada peningkatan perekonomian kita. Gitu. Baik, kalau Pak Heri sendiri melihatnya dari indefnya ataukah ke depannya ini
rencana jangka 5 tahun ke depan lah pemerintahan Pak Jokowi ini akan seperti apa, kemana begitu? Jadi arahnya kan terlihat dari visi yang dikemukakan gitu ya, bahwa harus ada perbaikan di berbagai sektor, di berbagai lini gitu ya, mulai dari katakanlah meningkatkan daya saing dan produktivitas kita, bagaimana mempermudah perizinan gitu ya, meringkas birokrasi dan seterusnya, kemudian memberikan stimulus atau insentif yang benar-benar bisa memberikan multiplier effect bagi kegiatan di dunia usaha, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih besar lagi, meningkatkan ekspor dan seterusnya. Nah, tapi kan perlu diperhatikan bagaimana sih formulasi belanja pemerintah yang benar-benar ideal untuk menciptakan multiplier efek besar buat pertumbuhan ekonomi. Nah, selama ini kan porsinya atau posturnya sebenarnya sudah ada, tapi lagi-lagi memang kendala-kendala seperti contohnya waktunya yang kurang tepat, penyerapannya yang kurang berjalan sesuai waktu, kemudian juga kegunaannya gitu ya, belanjanya yang terlalu memang kurang merata antar waktu gitu ya, katakanlah di awal tahun penyerapannya sangat minim, kemudian di akhir tahun itu kemudian dibelanjakan sebanyak-banyaknya, sehingga terlalu tersedot di sektor-sektor yang memang kurang berdampak terhadap peningkatan dunia usaha. Dan kalaupun memberikan insentif atau stimulus untuk dunia usaha, itu harus benar-benar diperhatikan sebenarnya dunia usaha ini butuh insentif atau stimulus yang seperti apa gitu. Jadi jangan dipukul rata, disamaratakan gitu, karena kan di industri juga kan sektornya banyak. Setiap sektor ini tentu memerlukan treatment yang berbeda-beda terkait halnya misalnya dari stimulus dari APBN gitu ya. Nah, ini yang perlu didiskusikan lebih lanjut sebenarnya di dunia usaha ini, memerlukan insentif apa yang benar-benar efektif untuk mendorong mereka agar bisa lebih tinggi lagi pertumbuhannya, seperti itu. Baik, kami harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.